Episode 2061-2065. Bab 2061, Perkelahian dari semua sisi. Zuan tercengang. Dilihat dari apa yang dikatakannya, mungkinkah Putri Salju adalah inkarnasi dari gunung salju besar itu sendiri? Dia bertanya, jika kamu tidak bisa mati, mengapa kamu masih membutuhkan giok penangkap jiwa untuk menjemputmu? Si Putri Salju menatapnya dengan aneh dan menjawab, tidak mati bukan berarti aku tidak bisa terluka. Kamu tampak cukup pintar, jadi mengapa kamu menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu? Ada sedikit kemurnian dalam ekspresinya, seolah-olah dia tidak benar-benar mengetahui urusan dunia dengan baik. Namun, semakin seperti itu, semakin menyakitkan. Disebut bodoh oleh seseorang yang secara alamiah bodoh tentu saja tidak membuat Zuan merasa senang. Dia hanya bisa bertanya, bagaimana kamu tahu bahwa Soul Capturing Jade dapat menyembuhkan lukamu? Bagaimanapun, Soul Capturing Jade adalah salah satu dari 3 artefak suci yang dibutuhkan untuk memperkuat segel. Itulah rahasia terbesar Rasvien, dan bahkan para petinggi Rasvien tidak mengetahuinya. Dia sendiri hanya berhasil mengumpulkan informasi secara kebetulan, jadi bagaimana Snow Lady tahu bahwa benda ini dapat menyembuhkan lukanya? Putri Salju menjawab dengan santai, dulu, ada seorang manusia yang mengatakan kepadaku bahwa jika aku terluka di masa depan, aku dapat menemukan giok penangkap jiwa untuk menyembuhkan luka-lukaku. Orang luar biasa seperti dia. Sudah berapa lama ini terjadi? Seru Zuan dengan heran. Kata yang dia gunakan adalah, manusia, yang berarti dia bukan iblis. Bagaimana mungkin manusia benar-benar mengetahui begitu banyak rahasia? Putri Salju secara refleks membuka mulutnya untuk menjawab, tetapi ekspresinya menjadi sedikit bingung. Pada akhirnya, dia berkata, aku lupa. Zuan tercengang. Itu adalah jawaban yang sama sekali tidak diharapkannya. Bagaimana mungkin seseorang bernama Putri Salju bisa melupakan hal seperti itu? Si Putri Salju tampaknya menyadari bahwa perilakunya juga agak tidak biasa. Ia menjelaskan, saya juga tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ada banyak kejadian di masa lalu yang tidak dapat saya ketahui lagi. Meski begitu, semua ini seharusnya terjadi di masa lalu yang sangat lama. Zuan ingin bertanya lebih lanjut, tetapi dia mendapati bahwa Zuan sudah berpikir keras dan bergumam pada dirinya sendiri, aneh sekali. Kenapa aku harus begitu mempercayai kata-kata manusia? Putri Salju terus berjalan maju dengan linglung, seolah-olah dia benar-benar tidak bisa memahami keadaan. Zuan menjadi semakin penasaran, bertanya-tanya siapakah yang bisa begitu luar biasa. Mereka berdua berjalan menembus badai salju begitu saja, satu di belakang yang lain, menciptakan suasana yang sangat tenang dan harmonis. Sementara itu, di Istana Kekaisaran Sisi Manusia, Liu Ning berdiri di depan cerminnya sambil mengenakan pakaian yang indah. Ketika dia melihat sosok cantik di celananya, dia menghela napas dalam-dalam. Di sampingnya, Kasim Lu benar-benar tercengang. Segera setelah itu, dia bertanya sambil tersenyum minta maaf, apa yang tampaknya mengganggu Yang Mulia. Lu kecil, apakah menurutmu aku cantik? Tanya Liu Ning, sambil menggerakkan jarinya di sepanjang lekukan berlebihan antara pinggang dan pantatnya. Kasim Lu menelan ludah dengan susah payah sebelum menjawab, Yang Mulia secantik bidadari surgawi, kecantikan nomor 1 di bawah langit. Dapatkan files tercantik di Nok VL bin C Om. Cak, kedengarannya sangat palsu. Liu Ning mendengus. Aku masih tahu diriku sendiri. Di antara teman-temanku, aku tidak bisa dibandingkan dengan Yuyan Luo, dan di antara generasi muda, nona pertama klan Chu, wanita jalang klan Bi. Tidak ada dari mereka yang lebih buruk dariku, dan mereka memiliki usia yang lebih menguntungkan. Iklan, oleh Pub Future, apa yang dikatakan Yang Mulia? Di mata hamba ini, Yang Mulia adalah yang paling cantik. Tidak ada satu pun yang dapat dibandingkan dengan satu kuku jari di tubuh Yang Mulia, kata Kasim Lu bersemangat. Siapa peduli jika itu yang kau pikirkan? Yang terpenting adalah apa yang dipikirkan Azu, kata Liu Ning. Ia mengangkat gaunnya dengan lembut dan berbalik di depan cermin, lalu melanjutkan, tubuh yang begitu indah, namun hanya bisa dibiarkan begitu saja di rumah. Bupati akan kembali untuk menghabiskan waktu dengan Yang Mulia setelah dia selesai menangani urusan di pihak iblis, kata Kasim Lu.
Dia tidak terlalu kesal, dia tahu bahwa dia memiliki kekurangan mendasar di bagian itu dan tidak bisa menghibur dewinya. Selain itu, dia telah menemukan jalan untuk kepuasan yang lebih besar, Bupati, yang berkuasa terlepas dari aspek mana yang dibicarakan orang. Itulah pria yang paling cocok untuk wanita yang paling dicintainya dalam hidup ini. Aku benar-benar bertanya-tanya kapan dia bisa kembali. Dia pasti akan memiliki begitu banyak wanita di sisinya begitu dia kembali, kata Liu Ning, tampaknya menyadari sesuatu, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal. Ekspresi Kasim Lu menjadi gelap dan dia berkata, Yang Mulia, bagaimana jika pelayan ini menyingkirkan para perempuan jalang itu untukmu? Liu Ning terkejut dan berseru, apa kau sudah gila? Aku hanya asal bicara. Jika sesuatu terjadi pada wanita-wanita itu, Ah Zu pasti tahu bahwa aku yang melakukannya. Bukankah dia akan membenciku selamanya? Kasim Lu segera berkata, pelayan ini akan memastikan untuk melakukannya secara rahasia, dan bahkan jika akhirnya terbongkar, pelayan ini akan meminta maaf atas kesalahannya sendiri, dan pasti tidak akan melibatkan Yang Mulia. Pah, siapa yang tidak tahu kalau kamu salah satu orangku? Bagaimana mungkin aku tidak terlibat? Liu Ning melotot padanya dan mengumpat dengan kesal. Meskipun dikutuk, Kasim Lu masih merasakan senandung manis di dalam hatinya. Kata-kata itu terus terngiang di benaknya. Kau salah satu orangku, kau salah satu orangku. Heh, Yang Mulia memang memperlakukanku sebagai salah satu orangnya. Jangan coba-coba melakukan hal-hal bodoh itu. Lupakan saja tentang melibatkanku, bahkan jika tidak, kau tidak akan bisa membunuh para wanita jalang itu. Misalnya, klan Chu itu memiliki master sekte Yan di belakangnya. Bisakah kau menang melawannya? Liu Ning melanjutkan. Kritik Yang Mulia benar, kata Kasim Lu sambil membungkuk dan mengangguk. Suasana hatinya jelas sangat baik. Liu Ning menghela napas panjang. Aku baik-baik saja sebagai seorang permaisuri, tetapi tiba-tiba aku menjadi janda permaisuri. Itu membuatku merasa seolah-olah aku tiba-tiba menjadi beberapa dekade lebih tua tanpa alasan. Tentu saja tidak, Yang Mulia masih dalam masa keemasan. Terakhir kali pejabat suku perbatasan selatan datang mengunjungi Yang Mulia, dia bahkan mengira Anda adalah putri mahkota, Kasim Lu langsung berkata. Itu hanya tipu daya orang lain, dan dia jelas-jelas mengatakan itu untuk membuatku senang. Kau bahkan mempercayai hal seperti itu, kata Liu Ning. Meski begitu, kebahagiaan dalam ekspresinya masih jelas. Suasana hatinya jelas membaik. Kasim Lu terkekeh. Yang Mulia sering berselisih dengan Istana Timur. Fakta bahwa dia senang dikira sebagai putri mahkota mungkin adalah yang pertama. Iklan oleh Pub Future. Lu kecil, apa saja peristiwa besar yang terjadi di ibu kota akhir-akhir ini? Tanya Liu Ning, suasana hatinya jelas membaik. Ia mengalihkan perhatiannya ke urusan istana. Yang Mulia, peristiwa paling penting baru-baru ini adalah kedatangan Raja Wu ke istana. Raja Wu sangat tampan, dan Nyonya Wu juga sangat cantik, jadi mereka langsung mendapat banyak popularitas saat menampakkan diri di ibu kota. Khususnya Nyonya Wu, sosok yang sulit dilupakan hanya dengan sekali pandang. Bahkan ada rumor bahwa jika dia berada di ibu kota, mungkin putri mahkota tidak akan bisa merebut posisinya di antara generasi muda dengan begitu meyakinkan, kata Kasim Lu sambil membungkuk. Gadis linglong itu tidak cukup cantik untuk mendominasi yang lain. Nyonya Dai dan Nyonya Jin tidak lebih buruk darinya. Bukankah itu karena dia mengandalkan identitas istimewanya sebagai putri mahkota untuk menambah pesonanya? Liu Ning berkomentar dengan nada meremehkan. Yang Mulia benar sekali, Kasim Lu langsung berkata setuju, tetapi dalam hatinya dia merasa sedikit lucu. Tampaknya Yang Mulia dan putri mahkota tidak begitu menyukai satu sama lain. Liu Ning mendengus. Berhentilah terlalu memperhatikan semua hal tentang percintaan ini dan mulailah berbicara tentang hubungan yang pantas. Apa pendapatmu tentang masuknya Raja Wu ke istana? Mungkin klan Bi mengundangnya untuk memperkuat pihak mereka. Kasim Lu bertanya untuk menguji dugaannya. Siapa lagi kalau bukan mereka? Raja-raja di luar ibu kota sama sekali tidak diizinkan memasuki ibu kota kecuali dipanggil, namun dia menggunakan dalih berkabung atas kematian ayah dan saudaranya untuk melakukannya. Jika bukan karena klan Bi yang menyuarakan dukungan mereka, kedua alasan itu saja tidak akan cukup bagi mereka untuk masuk, kata Liu Ning sambil mencibir.
Saya yakin Raja Wu mengunjungi berbagai klan setelah memasuki ibu kota, dan dia juga mengirim Nyonya Wu untuk bersosialisasi dengan klan-klan bergengsi itu. Sepertinya dia sedang mempersiapkan sesuatu, Kasim Lu mengingatkannya. Semua orang sudah melihat bagaimana Raja Dai merayu kematian, namun bocah ini masih bercita-cita naik tahta. Liu Ning berkomentar, terdengar sedikit bersemangat melihat kekacauan lagi. Gadis klan Bi pasti ingin menggunakannya untuk melawanku, tetapi apakah dia tidak mempertimbangkan bahwa dia mungkin akan mengkhianatinya, dan bahwa dia bahkan mungkin tidak dapat mempertahankan posisi permaisuri lagi? Yang mulia bijaksana, Kasim Lu berkomentar setuju. Kamu hanya tahu cara menyanjungku. Membosankan sekali. Liu Ning mendengus. Zhu tak akan tunduk begitu saja padaku, hanya aku yang tunduk padanya. Pikirannya tidak dapat dipahami, tetapi lapisan kemerahan muncul di wajahnya. Kasim Lu angkat bicara dan bertanya, Yang mulia, apakah kita benar-benar perlu bertindak melawan pihak Raja Liang? Dia punya reputasi yang baik, dan akibatnya mungkin besar. Liu Ling membalas dengan dingin, apa gunanya reputasi? Itu hanya senioritas di klannya. Sejak kecil, dia menerima sumber daya yang tak terbatas dari keluarga kerajaan, namun bahkan setelah bertahun-tahun, dia hanya berhasil mencapai pangkat master. Seluruh usianya terbuang sia-sia untuk si idiot itu. Akhir-akhir ini, dia sangat bergantung pada statusnya yang tinggi sehingga dia mulai melupakan tempatnya, bahkan sering menyuruhku apa yang harus dilakukan. Jika aku tidak memberinya pelajaran yang baik, bajingan tua itu akan meminta 1 mil jika dia diberi 1 inci. Setelah jeda sejenak, dia menambahkan, lagi pula, menurut informasi yang kami terima, orang itu pernah mengganggu Zhu di kota Bright Moon sebelumnya, jadi ini kesempatan bagus untuk membantunya melampiaskan kekesalannya. Kasim Lu masih tampak sedikit khawatir. Yang mulia tampaknya telah benar-benar terpesona oleh Bupati. Hanya Raja Liang saja tentu saja bukan masalah besar, tetapi Istana Timur mengawasi setiap gerakan mereka. Ada juga pria ambisius itu, Raja Wu, jadi akan mudah bagi banyak hal menjadi salah. Bab 2062, tak terkalahkan. Sementara itu, di Istana Timur, orang yang dibicarakan Kasim Lu sedang menghapus riasannya di depan cermin tembaga. Pembantunya Rong Mo berdiri di belakangnya dan dengan hati-hati melepaskan hiasan rambut berharga dari kepalanya satu demi satu, dan menyimpannya di kotaknya masing-masing. Bi Linglong memiringkan kepalanya ke satu sisi untuk melepaskan anting-antingnya. Dia bergumam dengan ekspresi khawatir, aku ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Di belakangnya, Rong Mo bertanya seolah-olah dia tidak tahu apa yang sedang dibicarakan Bi Linglong, dia. Yang mana yang sedang dibicarakan nona muda itu? Bi Linglong memutar matanya ke arahnya dan membalas, apakah kamu ingin mati? Rong Mo terkekeh dan berkata, jangan khawatir, nona muda. Bupati sangat kuat, dia pasti akan berhasil apapun yang dia lakukan. Meski begitu, kali ini, dia menghadapi monster asing tak dikenal itu, kata Bi Linglong, ekspresinya menunjukkan sedikit kekhawatiran. Keahlian Bupati sebenarnya tidak seberapa dibandingkan kemampuannya. Aset terbesarnya adalah akal sehatnya. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana dia akan kalah dalam situasi apapun, kata Rong Mo, mengingat betapa buruknya penderitaan yang dialaminya karena dia di masa lalu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak cemberut. Bi Linglong tersenyum dan berkata, aku ingat dulu kamu pernah memanggilnya orang tercela, mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling menyebalkan di dunia. Mengapa sekarang sepertinya kamu menggunakan beberapa kata pujian? Mungkinkah kamu juga mulai menyukai dan mengaguminya? Bab baru di novel.com. Tidak mungkin, Rong Mo memprotes. Wajahnya langsung memerah. Bukankah karena kau sudah menjadi miliknya? Bagaimana mungkin aku bisa berbicara buruk tentang Tuan Muda? Ketika mendengar dia memanggil Zuan, Tuan Muda, Bi Linglong pun tersipu malu. Butuh beberapa saat baginya untuk tersadar dari rasa malunya. Sambil terbatuk pelan, dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, kudengar ayah sering mengundang Raja Wu ke istana sebagai tamu. Benar sekali, Nyonya Wu itu sangat cantik, tahu. Banyak murid muda klan Bi yang pergi menemuinya ketika mendengar hal itu, dan bahkan ada desas-desus bahwa dia lebih cantik darimu. Apakah orang-orang itu menjadi buta? Jawab Rong Mo. Suaranya jelas dan cepat, dan dia langsung melontarkan banyak drama sekaligus.
Dia tahu bahwa nona muda itu malu, jadi dia tentu saja tidak terus-menerus membicarakan Bupati. Kita sudah bertemu beberapa kali. Nyonya Wu memang cantik, jadi tidak mengherankan jika ada rumor seperti itu, kata Bilinglong, meskipun dia tampaknya tidak terlalu peduli. Dibandingkan dengan kecantikan Nyonya Wu, aku lebih khawatir dengan ambisi Raja Wu. Jika ada kesempatan, sampaikan pesan kepadaku kepada ayahku, untuk mengingatkannya tentang motif tersembunyi Raja Wu. Dia jelas bukan orang yang akan senang melayani orang lain, jadi ayahku harus tetap waspada. Dimengerti, aku akan menyampaikan pesannya besok. Rongmo terdiam sejenak, tetapi kemudian dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, meskipun begitu, semua orang mengatakan Raja Wu datang untuk membantumu menghadapi janda permaisuri. Jika kita akhirnya menciptakan ketegangan di antara kita sekarang, bagaimana jika dia memihak janda permaisuri? Bagaimanapun, dia adalah pelayan pribadi Bilinglong, jadi dia tahu banyak hal. Bilinglong juga tidak menyembunyikan banyak rahasia darinya, jadi dia secara alami tahu lebih banyak rahasia daripada pelayan biasa. Bilinglong mendengus. Bukankah itu semua karena keputusan ayah untuk mengundang Raja Wu ke ibu kota dengan menggunakan namaku? Aku juga tidak bisa menolaknya. Itulah satu-satunya alasan mengapa dunia luar memiliki pemikiran seperti itu. Raja Wu ini punya pengaruh dan bisa membantu mengendalikan janda permaisuri sampai batas tertentu, tapi ambisinya terlalu besar. Dia bisa saja mengincar tahta kaisar. Jadi mungkin malah akan merugikanku. Beraninya dia. Rongmo mengangkat alisnya dan suaranya semakin keras. Memangnya dia pikir dia siapa? Dengan Bupati dan Nona Muda masih di sini, apakah dia benar-benar berpikir dia bisa memiliki kesempatan untuk menduduki tahta kekaisaran? Bilinglong juga terkekeh dan berkata, dengan Raja Dai dan klan Meng sebagai contoh untuk diteladani, jika dia berani memiliki pikiran seperti itu, tindakannya tidak lain hanyalah mencari kematian. Rongmo mendekat ke bahunya dan berkata sambil tersenyum lebar, akhirnya aku tahu mengapa Nona Muda itu tidak terburu-buru sama sekali. Dengan Bupati di pihakmu, mengapa kau masih membutuhkan dukungan lain? Bilinglong segera menjadi sedikit malu. Dia membalas, gadis sialan, aku akan merobek mulutmu itu. Mulutku tidak bisa dirobek, tapi untuk. Rongmo tertawa, lalu mulai menirukan apa yang pernah didengarnya sebelumnya. Ah, aku akan menghancurkan. Ketika mendengar Rongmo menirunya, Bilinglong akhirnya tidak tahan lagi. Dia bangkit dan menerkam Rongmo, dan mereka berdua mulai berkelahi satu sama lain. Sementara itu, di tanah tertutup, Zuan dan Putri Salju sedang bepergian melewati badai salju. Sepanjang perjalanan, ada beberapa kali Zuan ingin mengatakan sesuatu kepadanya, tetapi Putri Salju terlalu dingin. Dia tidak hanya kedinginan dalam hal suhu, dia juga membawa aura acuh tak acuh yang membuat semua orang menjauh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya dan bergumam, kamu bahkan lebih dingin dari Cuyan. Ketika pertama kali bertemu Cuyan, dia dikenal sebagai wanita cantik yang dingin. Namun, wanita di depannya ini adalah perwujudan dari gunung es. Kenapa kau terus menatapku? Si Putri Salju tiba-tiba berbalik dan menatapnya dengan cemberut. Tingkah lakunya selama ini jelas tidak luput dari perhatiannya. Aku tidak menatapmu, aku hanya bertanya-tanya bagaimana cara berbicara denganmu, kata Zuan, merasa sedikit malu. Dia benar-benar merasa dirugikan, karena akan sangat buruk jika dia dikira oleh Putri Salju sebagai orang mesum. Tidakkah kau harus memberitahuku jika ada yang ingin kau katakan? Mengapa Anda masih harus berpikir keras tentang hal itu? Kalian manusia memang agak aneh, kata Putri Salju, tampaknya tidak dapat memahami perilakunya. Zu menjawab, tetapi senyum segera muncul di wajahnya. Rasanya benar, interaksi antar manusia pada awalnya memang seperti itu. Semua orang yang datang setelahnya membuatnya jadi rumit. Saya ingin bertanya tentang pelatihan dan kemampuan Anda. Dengan begitu, akan lebih mudah bagi kita untuk berkoordinasi saat bertarung bersama, katanya. Saya mendengar para pemimpin gunung salju besar lainnya mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang paling licik, jadi saya tidak dapat memberitahu Anda tingkat pelatihan dan kemampuan saya yang sebenarnya. Jika tidak, akan berbahaya bagi saya jika Anda bersiap melawan saya, jawab Putri Salju segera. Zuan terdiam. Demi pekerjaannya, dia hanya bisa menunjukkan senyum yang paling tulus dan menjelaskan,
sama seperti penduduk gunung salju besar, ada orang baik dan jahat di antara manusia. Anda tidak bisa begitu saja memasukkan mereka semua ke dalam kotak yang sama dan mengutuk mereka seperti itu. Tapi kupikir kau orang jahat hanya dari senyummu, kata Putri Salju terus terang. Lalu dia bertanya, bukankah kamu mengatakan kalau aku terlihat cukup cantik? Dulu ada yang pernah bilang padaku bahwa penampilan seseorang semakin cantik, semakin tidak tahu malu dia berbohong, balas Putri Salju. Bukankah orang yang mengatakan itu juga manusia? Kau bersedia mempercayai mereka, jadi bukankah itu semakin membuktikan apa yang kau katakan? Jawab Zuan. Si Putri Salju tercengang, seolah-olah otaknya mengalami korsleting. Setelah beberapa saat, dia berkata, kamu melihat kemampuanku terakhir kali. Kemampuanku terutama berhubungan dengan es dan salju. Aku bisa melakukan apapun yang bisa kamu pikirkan. Zuan berkedip, linglung. Kamu bisa melakukan apa yang terpikir olehku. Jawabannya macam apa itu? Si Putri Salju melanjutkan, daripada berfokus padaku, kau seharusnya lebih memperhatikan kemampuan musuh. Kemampuan tulang naga lainnya itu memang hebat, tetapi ada satu yang sangat sulit. Kemampuan itu bisa memantulkan luka yang kau berikan padanya kembali kepadamu 3 kali lipat. Alasan aku terluka adalah karena aku tidak menyangka ia mampu melakukannya. Serangan yang kupikirkan akan memberikan pukulan fatal dan memberikan kemenangan justru dibalas oleh naga itu. Aku panjang dan terluka parah. Zuan tercengang. Sebelumnya, dia hanya mengatakan kepadanya bahwa naga tulang itu tidak takut dingin. Dia tidak memberikan banyak detail. Tentu saja, dia bisa menyimpulkan seberapa kuat serangannya sendiri, serta seberapa banyak serangannya berlipat ganda setelah dipantulkan. Itu benar-benar membuat segalanya menjadi rumit. Jika naga tulang memiliki kemampuan seperti itu, bukankah itu membuatnya tidak terkalahkan? Bab 2063, Penyempurnaan. Kemampuan apa yang dimiliki naga tulang itu? Bagaimana kita bisa mengalahkannya? Zuan bertanya-tanya, mulai merasa frustrasi. Itu bukan tanggung jawabku. Kau bilang kau akan membantuku menyingkirkan orang-orang itu, jadi itu urusanmu, kata Putri Salju dengan tenang. Zuan terdiam. Putri Salju ini makin bertingkah seperti wanita manusia. Aku akan membantumu mengusir orang bayangan dan monster batu itu, tetapi kau harus memastikan untuk menyingkirkan naga tulang itu saat itu juga. Kalau tidak, mereka mungkin tidak akan tertipu lagi, Putri Salju memperingatkan. Zuan sedikit khawatir, katanya, monster batu itu tidak lebih lemah darimu, apalagi orang bayangan itu yang bahkan lebih kuat darimu. Kamu sedang terluka sekarang, jadi bukankah kamu akan berada dalam bahaya besar jika kamu mencoba memancing mereka pergi? Sang Putri Salju menggelengkan kepalanya dan menjawab, ini rumahku, jadi aku punya cara untuk melindungi diriku sendiri. Pada level mereka, dia tentu tidak akan membocorkan semua rahasianya. Namun, karena mereka sekarang adalah mitra, Zuan memilih untuk mempercayainya. Sepertinya dia harus melenyapkan naga tulang itu secepat mungkin. Lagi pula, dia belum tentu mampu menahan dua lainnya untuk waktu yang lama, dan akan menjadi lebih berbahaya jika mereka menunggu lebih lama. Namun, kemampuan refleksi 3 kali lipat naga tulang itu agak terlalu konyol. Bagaimana dia akan menyingkirkannya dengan cepat? Keduanya terus maju beberapa saat. Saat melihat sekelilingnya, Zuan mulai merasakan sedikit keakraban. Tempat pertama yang ia temui di masa lalu tampaknya dekat, dan saat itu, ia dikejar sampai tidak ada jalan keluar sama sekali. Ketika dia mengingat betapa mengerikannya dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Putri Salju. Dia sepenuhnya terbuat dari es dan salju. Pipinya jelas sedikit kabur di bawah kabut bersalju, tetapi dia masih tampak agak lemah. Dia bertanya-tanya apakah itu karena dia terluka. Putri Salju berbalik dan kebetulan bertemu pandang dengannya, lalu bertanya, mengapa kau menatapku lagi? Zuan berkata dengan jujur, hanya saja aku merasa kamu tidak sama seperti sebelumnya. Apa bedanya aku? Tanya Putri Salju dengan bingung. Kamu tidak sekejam dulu, kata Zuan sambil terkekeh. Putri Salju terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, sepertinya aku benar-benar terluka parah. Zuan terdiam. Iklan oleh Pub Future. Cara berpikir wanita ini tampaknya tidak normal. Beberapa saat kemudian, Putri Salju berkata, datanglah sedikit lebih dekat. Padaku, ada apa?
Tanya Zuan. Meskipun dia tidak tahu apa yang diinginkan wanita itu, dia tetap bergerak sedikit lebih dekat padanya. Dia berhenti sekitar 1 kaki jauhnya. Sedikit lebih dekat, kata Putri Salju sambil mengerutkan kening. Zuan tercengang. Wanita ini tidak mencoba menggunakan perangkap madu untuk melawanku, kan? Namun, dia langsung mengurungkan niatnya saat melihat wajah Putri Salju yang tanpa ekspresi. Pasti ada alasan lain untuk ini. Benar saja, Putri Salju berkata pelan, kita akan segera mendekati wilayahku. Agar kamu tidak diketahui oleh orang-orang itu, kita harus menyembunyikan aura kita. Saat dia berbicara, gumpalan kabut salju tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Kemudian, kabut itu dengan cepat meluas ke sisi Zuan, membungkus keduanya di dalamnya. Dia berkata, baiklah, kita sekarang telah menjadi satu dengan es dan salju di sekitarnya. Ketiganya tidak akan dapat menemukan kita lagi. Aku terluka sekarang, jadi ini batas jangkauanku. Zuan kini menyadari apa yang sedang terjadi. Angin dan salju di sekitar mereka tidak menghalangi pandangan mereka, tetapi keberadaan mereka memang telah menghilang dari dunia ini. Tidak heran dia mampu melepaskan diri dari ketiga orang kuat itu. Dia menoleh sedikit untuk melirik Putri Salju. Keduanya sekarang benar-benar dekat, hanya dengan jarak beberapa inci di antara mereka. Dia dapat dengan jelas merasakan hawa dingin yang keluar dari tubuhnya. Nah, ini benar-benar badan, kan? Saya bertanya-tanya apakah dia akan mencair jika dia berjalan di dekat gunung berapi. Tiba-tiba, keduanya berhenti dan menatap gunung tertinggi yang tertutup salju di kejauhan. Matahari telah terbit. Jejak cahaya keemasan perlahan menyebar di puncak gunung yang bersalju, membasahinya dengan warna. Zuan berpikir dalam hati. Nah, ini yang disebut sinar matahari di atas gunung keemasan. Para fotografer di dunia saya sebelumnya mendaki gunung yang dingin dengan gigi untuk menangkap pemandangan seperti ini. Meski begitu, tidak setiap hari seindah ini. Anda mungkin saja tidak mendapatkan hasil apapun selama lebih dari 2 minggu dan terpaksa pulang. Gunung bersalju ini lebih megah dari gunung manapun yang pernah dilihatnya di dunia sebelumnya, dan juga memiliki aura yang elegan. Dia benar-benar bertanya-tanya bagaimana kedua perasaan yang sama sekali berbeda itu berhasil bersatu di puncak gunung ini. Karena puncak gunung itu ditutupi lapisan emas, pemandangannya menjadi semakin menakjubkan. Namun, sebagian besar perhatian Zuan tertuju pada sosok abu-abu yang perlahan berputar di atas puncak gunung, itu adalah naga sepanjang beberapa ratus meter. Jika itu adalah salah satu naga raksasa dari ras laut, mungkin itu akan menambah sedikit keindahan pada pemandangan, namun, ini adalah tulang kerangka naga yang penuh dengan energi mematikan, yang benar-benar merusak pemandangan. Apa yang sedang dilakukannya? Zuan bertanya-tanya dalam kebingungan, berpikir, apakah naga tulang itu sudah gila? Mengapa dia terus mendaki puncak gunung? Iklan oleh Pub Future. Putri Salju juga sedikit bingung pada awalnya. Segera setelah itu, dia menutup matanya dan tampak berkomunikasi dengan sesuatu. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya dan berkata, seluruh gunung ini sedang dimurnikan. Memurnikan seluruh gunung bersalju. Seru Zuan kaget. Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang gunung bersalju ini? Kalau tidak, mengapa naga itu menghabiskan begitu banyak energi untuk memurnikannya? Juga, metode macam apa yang digunakannya? Energi kematian di sekujur tubuhnya sudah mulai menggerogoti seluruh gunung bersalju ini. Kita tidak bisa membiarkannya terus berlanjut. Kita harus menyingkirkannya secepat mungkin. Seru Putri Salju, terdengar sedikit panik. Ngomong-ngomong, aku tidak bisa merasakan orang bayangan dan monster batu itu. Bisakah kau merasakan aura mereka? Zuan memejamkan matanya saat mendengar ucapannya. Ia mengirimkan indera ketuhanannya yang luas ke segala arah. Beberapa saat kemudian, ia membuka matanya dan menggelengkan kepalanya, berkata, aku juga tidak bisa merasakannya. Ini sungguh aneh. Kalau begitu tidak masalah. Gunung bersalju itu memberitahuku bahwa mereka berdua tampaknya telah pergi karena suatu alasan. Mereka tampaknya sedang bersiap untuk memperbaiki tempat lain, kata Putri Salju dengan cepat. Zuan terkejut. 3 makhluk kuat akan memurnikan 3 tempat terpisah. Itu sangat cocok dengan 3 artefak dewa. Dia bertanya-tanya apakah ada hubungannya di sana. Tiba-tiba menyadari sesuatu yang penting, dia bertanya, kamu bisa berkomunikasi dengan gunung bersalju.
Putri Salju menatapnya dengan pandangan aneh dan menjawab, ini rumahku, jadi tentu saja aku bisa. Zuan terdiam. Ia menjadi semakin penasaran tentang seperti apa sebenarnya sosok Putri Salju itu. Sebelumnya, ia pernah mengatakan bahwa selama gunung salju besar masih ada, ia tidak akan mati. Mungkinkah gunung salju besar telah mengembangkan kesadaran, dan bahwa ia adalah perwujudannya? Si Putri Salju segera berkata, dua orang lainnya yang tidak ada di sini sekarang adalah kabar baik. Aku bisa berkoordinasi denganmu sekarang. Apa kau sudah memikirkan solusinya? Zuan mengangguk dan berkata, aku punya cara, tapi aku butuh kerjasamamu. Tentu, apa yang kau perlukan dariku? Tanya Putri Salju, terdengar sedikit bersemangat. Dia benar-benar ingin mengusir para penyusup ini dari rumahnya secepat mungkin. Kita harus melakukan ini. Zuan mendekat ke telinga Putri Salju dan berbisik. Mereka kini begitu dekat sehingga dia dapat melihat dengan jelas telinganya yang berkilauan. Dia tertegun sejenak. Mengapa boneka es ini semakin mirip manusia? Sementara itu, naga tulang masih berusaha keras untuk memurnikan gunung bersalju di bawahnya. Ketika merasakan bahwa energi kematiannya perlahan-lahan menggerogoti gunung bersalju besar, senyum bangga muncul di wajahnya yang menyeramkan. Seluruh tempat ini akan sepenuhnya dimurnikan dalam waktu yang lama. Ikuti bab baru di novel.com. Tiba-tiba terdengar suara sedingin es memanggil, naga jelek, berhenti di situ. Naga tulang itu mengangkat kepalanya dan melihat sosok bersalju yang cantik berdiri di puncak gunung di seberangnya. Perhatiannya langsung tertuju. Ia berkata, terakhir kali, kau melarikan diri dengan nyawamu karena suatu kebetulan. Siapa yang mengira kau akan kembali untuk menyia-nyiakan nyawamu? Akhirnya kau bersama teman-temanmu, dan perhatianku teralihkan. Itulah mengapa aku terluka. Kamu sendirian hari ini, jadi mari kita bertarung dengan benar, kata Putri Salju dengan dingin. Naga tulang itu tampak seolah-olah mendengar sesuatu yang sama sekali tidak masuk akal. Ia membalas, kamu tidak sebanding denganku bahkan saat kamu dalam kondisi terkuatmu. Kau terluka parah sekarang, jadi bukankah kau hanya mencari kematian? Namun, dia berbicara dengan nada tergesa-gesa di tengah jalan, berkata, tunggu, kau jelas lolos terakhir kali. Bagaimana mungkin kau bisa melakukan hal sebodoh itu? Zuan yang bersembunyi dalam kegelapan merasa khawatir. Mungkinkah naga tulang ini melihat rencana kita? Namun, naga tulang itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, aku mengerti. Sepertinya kau merasakan bahwa aku sudah akan memurnikan gunung bersalju ini sepenuhnya, jadi kau tidak punya pilihan selain datang. Karena kau datang untuk mati, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Bab 2064, Keadaan yang tidak menentu. Begitu naga tulang besar itu berbicara, ia langsung menyerbu ke puncak bersalju di sisi lain. Ekspresi Putri Salju dingin. Dia tampak tidak bergerak sama sekali, tetapi seluruh gunung bersalju tampak bergetar. Salju yang tak berujung jatuh berjatuhan seperti longsoran salju, bergulung-gulung dalam gelombang sebelum tiba-tiba mengembuskan menjadi sepasang tangan raksasa. Tangan-tangan itu melepaskan tangan dari longsoran salju yang bergelombang dan meraih tulang naga yang terbang dari langit. Bab-bab baru di novel.com. Naga tulang itu meraung marah. Seluruh tubuhnya mengepak-ngepak dengan panik, dan ekornya yang panjang tiba-tiba menyerang salah satu tangan yang mencengkeramnya. Setiap ruangan tubuhnya diatur senyap, dan ketika puluhan tulang tajam bergabung menjadi satu, mereka menyerupai cambuk dan bilah besar. Tangan-tangan itu nyaris hancur ketika bersentuhan. Segera setelah itu, ruas tulang ekor naga itu mulai berputar seperti bor listrik, menghancurkan satu tangan yang menopangnya. Kemudian, ia memukul tangan yang tersisa. Meskipun tangan besar itu mencoba mencengkeram ekornya, ia tidak dapat menahan tusukan bor itu, dan dengan cepat menjadi berlubang. Pada akhirnya, ia tidak dapat bertahan dan mempertahankan bentuk tangannya lagi, dan akhirnya berubah kembali menjadi angin dan salju. Ekspresi Putri Salju berubah. Dia segera menendang tanah dan menyerbu ke gunung bersalju lainnya. Kamu mau lari? Naga tulang itu tertawa jahat. Dengan mengayunkan tubuhnya, ia dengan cepat menyerbu ke arah Putri Salju. Dengan perbedaan kecepatannya, ia yakin dapat menangkapnya dalam waktu 10 tarikan napas. Tiba-tiba, salju tebal di bawahnya pecah. Sosok itu melesat tepat ke kepalanya seperti bintang jatuh.
Pedang panjang di tangannya berubah menjadi seberkas cahaya putih yang menghantam leher naga itu dengan kecepatan yang mengerikan. Naga tulang itu akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Ternyata Putri Salju telah memancingnya untuk mengejarnya, dan dia bahkan telah menggunakan serangan yang mencolok, semuanya menggunakan es dan salju yang tak berujung untuk menutupi sosok pembunuh sejati itu. Di mana dia menemukan asisten yang menakutkan seperti itu. Meski begitu, tak ada waktu lagi baginya untuk berpikir. Ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghindari serangan itu. Akan tetapi, keterampilan pedang ini terlalu hebat. Tak peduli bagaimana ia menghindar, pedang itu terus membidik tepat ke organ vitalnya, dan terus mendekat dengan kecepatan yang tak dapat ditembusnya. Naga itu menakutkan. Bagaimana mungkin dunia dengan level dasar seperti ini memiliki pendekar pedang dengan pelatihan yang hebat? Pedang itu akhirnya menusuk tulang terlemah di leher sang naga. Seberkas cahaya putih cemerlang melintas, dan tubuh besar sang naga tulang itu menghantam lembah. Bobotnya yang sangat berat membuatnya jatuh begitu dalam, hingga tak terlihat lagi. Zuan mendarat di dekatnya. Ia mendengar Putri Salju menjelaskan kemampuan naga tulang itu dan awalnya bingung, tetapi ia segera menyadari sesuatu. Jika kemampuannya benar-benar tidak memiliki kelemahan, bukankah ia tak terkalahkan? Namun, dilihat dari apa yang dikatakan Putri Salju kepadanya, orang bayangan itu jelas memiliki pangkat yang lebih tinggi. Iklan oleh Pub Future. Setelah memikirkannya, dia menyimpulkan bahwa meskipun kemampuan refleksi 3 kali lipat naga tulang itu kuat, itu mungkin tidak selalu aktif. Karena itu, rencana yang dia diskusikan dengan Putri Salju adalah agar dia melindunginya terlebih dahulu, untuk memberinya kesempatan membunuhnya dalam satu serangan. Dengan begitu, naga tulang itu akan mati bahkan tanpa mendapat kesempatan untuk menggunakan kemampuannya. Putri Salju agak ragu, tetapi Zuan cukup percaya diri dengan pedangnya sendiri sehingga dia yakin dia pasti bisa memanfaatkan kesempatan itu. Benar saja, seperti yang diharapkannya. Pembalasan naga tulang bukanlah sesuatu yang bisa diaktifkan sesuka hati. Rencananya berhasil. Meski begitu, dia tidak bisa membuat dirinya merasa senang sama sekali. Ada apa? Tanya Putri Salju sambil terbang ke sisinya. Ketika dia melihat bahwa dia tidak mengalami pembalasan apapun, dia tidak bisa menahan napas lega. Zuan menggelengkan kepalanya. Ia mengulurkan tangan untuk mengambil sepasang sisik yang terjatuh. Awalnya, sisik itu hanya satu, tetapi telah terpotong menjadi dua oleh pedangnya. Ada pola rumit yang terukir di sana, dan permukaannya sebelumnya berkilauan dengan cahaya. Sekarang, sisik itu terpotong menjadi dua dan cahayanya telah menghilang. Kalian benar-benar berhasil menghancurkan jimat perlindunganku. Kalian pasangan terkutuk, aku pasti akan menguliti kalian hidup-hidup dan merobek urat-urat kalian. Aku akan membuat kalian menyesal datang ke dunia ini. Sebuah raungan marah menggema di seluruh lembah. Segera setelah itu, terjadi ledakan besar saat sosok tinggi melesat ke langit. Anda telah berhasil menjaring Bramble Bone Dragon seharga plus 999 plus 999 plus 999. Dua rongga mata naga tulang itu meletus dengan dua api yang mengerikan. Ia menatap Zuan dan Putri Salju dengan penuh kebencian. Zuan mengerutkan kening. Bagaimana orang-orang ini punya begitu banyak tindakan penyelamatan nyawa? Dia telah mengalami kejadian serupa beberapa kali. Sepertinya dia harus mulai mempertimbangkan kemungkinan ini di masa mendatang. Untungnya, dilihat dari reaksi naga, jimat pelindung itu sangat sulit diperoleh, jadi mungkin tidak ada lagi. Dari mana asalmu? Bagaimana mungkin ada manusia sekuat ini di dunia ini? Tanya naga tulang itu sambil menatap Zuan. Ia merasa sangat gugup. Lagi pula, ia sama sekali tidak bisa menghindari pedang itu setelah disergap. Betapa konyolnya itu. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Saat menatap Zuan, matanya menyipit dan bertanya, apakah kamu orang yang membunuh pendeta perang? Iklan oleh Pub Future. Zuan mengangkat alisnya dan menjawab, oh. Sepertinya kalian para monster saling mengenal. Bramble Bone Dragon tiba-tiba mundur sekitar 1 kilometer, dan baru kemudian merasa aman. Ia berkata, aku jelas tidak ingin mati secara misterius di dunia tingkat rendah ini seperti War Priest itu. Tidak ada kesempatan bagimu untuk menyergapku lagi. Putri Salju memperingatkan Zuan, hati-hati. Dia sudah mengaktifkan kemampuan refleksi.
Zuan memperhatikan bahwa ada beberapa desain mendalam yang samar-samar terlihat di sekujur tubuh Bramble Bone Dragon. Desain-desain itu samar-samar membentuk semacam penutup pelindung. Mengapa kalian berbisik-bisik di sana? Mengapa kalian tidak datang dan bertarung melawanku jika kalian memiliki kemampuan? Api hantu di mata naga tulang itu bergerak saat mengejek mereka dengan cara yang agak tercela. Zuan menghela napas dan berkata, ketika kamu membuat permintaan yang tercela seperti itu, sungguh sulit bagiku untuk tidak mengabulkan semua keinginanmu. Dia langsung muncul kembali di leher naga tulang itu begitu dia mengatakan itu. Kilatan hitam muncul di telapak tangannya saat dia maju ke depan. Pada awalnya, Bramble Bone Dragon bermaksud menghindari serangan itu, tetapi ketika mengingat kemampuan apa yang dimilikinya, ia memutuskan untuk mengangkat kepalanya dan mengambil inisiatif untuk menerima serangan itu secara langsung. Serang aku, lakukan. Semakin keras kau memukulku, semakin parah lukamu. Tiba-tiba, telapak tangan itu menekan lehernya. Seberkas cahaya meletus dari pola-pola di sekujur tubuh Bramble Bone Dragon, membuatnya gemetar. Ekornya yang sangat tajam menghantam langsung ke Zuan. Namun, Zuan sudah mundur ke jarak yang aman. Dia mengerutkan kening dalam hati. Baru saja, dia menggunakan sutra pemakan surga. Dia berpikir bahwa karena naga itu memantulkan kerusakan, dia tidak akan memberikan kerusakan, dan malah akan menyedot kekuatan dari tubuhnya. Dia tidak menyangka kemampuan aneh itu bahkan dapat menghalangi sesuatu seperti ini. Bramble Bone Dragon menatapnya dengan sedikit ketakutan, lalu berseru, kau benar-benar memiliki kekuatan Taoti di dalam dirimu. Syukurlah itu tidak cukup kuat, atau aku mungkin benar-benar terbunuh di sini. Zuan terkejut. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar hal serupa. Tampaknya Taoti memiliki reputasi yang cukup baik di alam semesta ini. Jelas itu bukan hanya salah satu monster kecil yang pernah dia lihat sebelumnya di ruang bawah tanah rahasia Yingsu. Mereka tidak cukup kuat untuk menjadi setenar ini. Meskipun sekarang kau tahu bahwa aku memiliki kekuatan Taoti, kau masih berani menjadikanku musuhmu. Zuan berkomentar. Ia tahu bahwa tidak mungkin naga itu akan menjawabnya jika ia menanyakannya secara langsung, jadi ia sengaja berbicara seperti itu. Bramble Bone Dragon mulai ragu-ragu. Ia berbisik pada dirinya sendiri, mungkinkah dunia ini telah menjadi sasaran Taoti? Dasar bodoh, manusia itu jelas-jelas mencoba menipumu. Kau masih percaya akan hal itu? Apa otakmu benar-benar hanya seukuran kacang kenari? Seorang humanoid dengan ekor kalajengking berteriak setelah tiba-tiba muncul di kejauhan. Bab 2065, aku benar-benar mati seperti itu. Kalajengking sialan, kau tidak boleh mengatakan bahwa otakku hanya seukuran buah kenari. Protes naga tulang Bramble, yang tampaknya telah mengenai bagian yang sakit. Dia langsung meledak dalam amarah. Kebenaran selalu paling menyakitkan, kata manusia sambil tertawa. Kamu sedang mencari kematian. Naga tulang Bramble meraung dan menyerang manusia kalajengking itu. Salah satu cakar manusia kalajengking itu mencengkeram puncak gunung di tempat berdirinya. Bagian gunung itu langsung patah, dan dia melemparkannya ke tulang naga itu. Buang, tubuh Bramble Bone Dragon sangat kuat. Puncak gunung bersalju yang besar itu hancur berkeping-keping karena benturan, tetapi naga itu juga menghentikan langkahnya. Pria bertopeng itu bertanya sambil mencibir, apakah niatmu adalah melawanku dan membiarkan mereka berdua di sana hidup dengan mudah, ataukah kita akan menyingkirkan musuh asing ini terlebih dahulu? Bramble Bone Dragon berpikir sejenak. Niat bertarung di matanya menghilang dan berkata, aku akan menyelesaikan masalahmu setelah aku menyelesaikannya. Awalnya, ia ingin menanyakan kepada manusia kalimat itu bahwa manusia ini adalah orang yang telah membunuh pendeta perang, tetapi setelah mengingat bahwa manusia kalimat itu telah mempermalukannya dengan sebutan otak kenari, ia tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, ia berkata, kalau begitu aku akan berurusan dengan putri salju yang licik ini. Pria itu berkata, kamu sudah bertarung melawan putri salju terakhir kali, jadi biarkan aku mengujinya sedikit kali ini. Novel terbaru di Iskover dari NOVEL.com. Apakah naga idiot ini benar-benar berpikir aku tidak tahu bahwa putri salju terluka? Meskipun aura manusia itu terlihat lemah, dia jelas bukan lawan yang mudah. Sebaliknya, putri salju sudah terluka parah, jadi dia cukup mudah dikalahkan.
Ia tidak menunggu tulang naga untuk membalas dan langsung menyerang ke arah Putri Salju. Sang Putri Salju segera berkata kepada Zuan, "Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mempercepatnya, jadi kau harus menghadapi naga tulang ini secepat mungkin." Setelah itu, badai salju datang dari bawah, dan dia menghadapi manusia salju. Kedua belah pihak saling memutar beberapa jurus dalam sekejap. Si Putri Salju sesungguhnya tidak ditiru, setidaknya untuk saat ini. Naga tulang itu berkata dengan nada mengejek, "Raja Kalajengking, kau memaksakan dirimu sendiri, tetapi kau bahkan tidak bisa menang melawan wanita yang terluka parah. Apa kau punya rasa malu?" Zuan sama sekali tidak senang dengan hal itu, karena dia tahu Putri Salju mungkin telah menggunakan beberapa metode rahasia yang dapat membuat dirinya lebih kuat untuk sementara waktu. Keterampilan semacam itu pasti membutuhkan harga yang mahal untuk dibayar, dan semakin lama hal ini berlanjut, semakin besar bahaya yang akan dihadapinya. Benar saja, Raja Kalajengking itu mengutuk dan berkata, "Tidakkah kau ingin melihat bahwa dia ingin mengakhiri pertarungan melawanku secepat mungkin? Apa menurutmu otakku sekecil otakmu? Mana mungkin aku cukup bodoh untuk melawannya sekarang juga?" Dia mengangkat kedua modalnya, lalu menggumamkan serangkaian kata-kata samar yang sulit dipahami. Kemudian, energi hitam melonjak dalam hidupnya. Baris demi baris prajurit orkestra muncul dari tanah. Setiap prajurit setinggi lebih dari 2 meter, mereka mengenakan baju besi, dengan perisai di tangan kiri dan tombak di tangan kanan. Ujung tombak menyerupai tombak tajam, yang membentuk lengkungan berbahaya dan membahayakan. Ketika melihatnya, ekspresi Zuan sedikit berubah. Kemampuan Raja Kalajengking yang dipanggil. Secara individu, prajurit Kalajengking ini bahkan lebih kuat daripada pengawal gagak emas ras iblis yang paling elit, dan jumlah mereka juga lebih banyak. Mereka cukup kuat untuk mengancam bahkan makhluk abadi di bumi. Jelas bahwa Raja Kalajengking tidak bermaksud agar para prajurit ini membunuh Putri Salju, tetapi hanya untuk menguatkannya. Seiring berjalannya waktu, Putri Salju akan semakin lemah, dan pada saat itulah ia akan menyerang. Tidak ada kebahagiaan atau kesedihan yang terlihat di wajah Putri Salju. Dengan lambaian tangan, kepingan salju berkibar. Ketika jatuh di tanah bersalju, salju yang terkumpul tampaknya juga mewujudkan pemanggilan. Para prajurit manusia salju berdiri satu demi satu, berbaris dengan langkah-langkah teratur. Mereka menghadapi pasukan senapan yang datang, kedua belah pihak saling berhadapan dengan cepat. Jelaslah bahwa prajurit salju jauh lebih jauh, tetapi prajurit manusia salju memiliki keuntungan di kandangnya sendiri. Di antaranya adalah konstitusi mereka yang unik, yang berarti mereka tidak perlu takut pada racun senapan prajurit, kedua belah pihak sebenarnya seimbang. Naga tulang Bramble tertawa terbahak-bahak. Kalajengking terkutuk, "Hanya itu yang kau punya." Ekspresi Raja Kalajengking menjadi sedikit tidak menyenangkan. Setelah dipandang rendah oleh si idiot ini, egonya tak dapat menahannya. Dia berteriak dengan marah, "Kalau begitu mari kita lihat siapa yang dapat mengalahkan musuhnya terlebih dahulu." Ia menyingkirkan kekhawatirannya dan langsung menyerang Putri Salju. Pastinya ia telah mengeluarkan banyak biaya untuk memanggil begitu banyak manusia salju, jadi ini adalah kesempatan yang tepat untuk menyerbu. Naga tulang Bramble tak berani tertinggal. Ia menyerbu Zuan dan menyerangnya sambil memaksakannya dengan provokatif, "Kenapa kau tidak memukulku? Kenapa kau tidak memukulku?" Zuan tentu saja memilih untuk memenuhi permintaannya. Saat dia menyerang, tinjunya memancarkan lapisan demi lapisan cahaya putih. Ledakan-ledakan. Kepala Bramble Bone Dragon berdenging karena serangan itu, tetapi tidak ada rasa sakit yang terlihat di wajahnya. Sebaliknya, ia menjadi semakin bersemangat saat berkata, "Cek-cek, keterampilanmu tampaknya benar-benar melawanku. Jika bukan karena armorku, kau mungkin benar-benar telah mengalahkanku." Zuan menyeka darah di sekitar bibirnya. Saat itu, dia telah menggunakan sutra asal mula primordial, yang sangat efektif melawan mayat hidup. Namun, lawannya telah memantulkan semua kerusakan 3 kali lipat. Meskipun dia sudah siap untuk itu dan menggunakan sutra pemakan surga untuk menyerap kekuatan yang dipantulkan, seberapa kuat serangannya sekarang? Ketika mereka dipantulkan 3 kali lipat, bahkan dia merasa agak sulit untuk mengatasinya. Meski begitu, dia tidak ragu sedikit pun dan melayangkan tinjunya lagi. "Mengapa kau tidak menggunakan pedangmu yang tadi? Sepertinya kau tidak bodoh," kata Bramble Bone Dragon,
terdengar sedikit kecewa. Kalau bocah ini menggunakan pedang itu, dia mungkin sudah teriris menjadi dua. Ia melesat maju lagi sambil berbicara. Ia tidak berusaha mempertahankan daerah-daerah yang rentan, karena semakin keras musuh menyerangnya, semakin baik keadaannya. Begitu saja, keduanya bertarung sebentar. Naga tulang berduri itu sama sekali tidak terluka, tetapi Zuan segera batuk darah terus-menerus. Naga tulang berduri itu tertawa terbahak-bahak, mengejek, apakah kamu datang untuk memukulku atau kamu datang untuk melukai dirimu sendiri? Aku tidak menyangka kalian manusia memiliki fetis seperti ini. Zuan batuk darah. Sudah lama sejak terakhir kali dia terluka. Perasaan muntah darah benar-benar nostalgia. Tiba-tiba, teriakan memenuhi udara, karena Putri Salju akhirnya tidak dapat bertahan lagi. Karena kecerobohan sesaat, ia pun dihantam oleh Raja Kalajengking. Ia pun jatuh terjerembab ke tanah. Zuan segera mengulurkan tangan untuk meraihnya, menggunakan kekuatan yang lembut untuk menetralkan momentumnya yang mengerikan. Kalau tidak, dia mungkin akan terluka lebih parah jika dia jatuh ke tanah seperti itu. Meski begitu, momentumnya terlalu besar, dan Zuan juga tidak dalam kondisi terbaik karena luka-lukanya. Dia tidak bisa menghentikannya sepenuhnya dan kehilangan pusat gravitasinya sendiri. Keduanya berguling di tanah beberapa kali sebelum akhirnya berhenti. Kamu baik-baik saja? Zuan bertanya dengan cepat. Putri Salju tidak menjawab. Ia segera menjauhkan diri darinya. Mungkin Zuan sedang membayangkan sesuatu, tetapi wajahnya tampak sedikit memerah. Ia mengira tubuhnya akan sangat berat karena terbuat dari es dan salju. Namun, ketika mereka bersentuhan, ia menemukan bahwa tubuh Putri Salju jauh lebih ringan dari yang dibayangkannya. Aku baik-baik saja, aku tidak akan mati. Namun, kau harus bekerja lebih keras di pihakmu, kata Putri Salju. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Dia mendorong Zuan ke satu sisi dan berteriak, hati-hati. Tepat saat itu, ekor tajam Bramble Bone Dragon telah mencambuk. Untungnya, dorongan Snow Lady memungkinkan Zuan untuk menghindari serangan itu. Sementara itu, sebuah lubang dalam muncul di tempat dia berdiri. Namun, kebetulan Zuan terdorong ke arah Raja Kalajengking. Ketika dia melihat itu, Raja Kalajengking yang mengejar Putri Salju mencibir dengan jahat. Ekornya yang hitam pekat menusuk tepat di tengah punggung Zuan. Racun di ekornya dapat menjatuhkan banyak makhluk mengerikan di alam semesta, tentu saja. Jika dia benar-benar bertarung melawan orang-orang itu, dia mungkin tidak akan diberi kesempatan untuk menggunakan racun itu. Tetapi bocah nakal ini tampaknya tidak berada pada level makhluk-makhluk itu. Ia telah meramalkan manusia akan berubah menjadi sekumpulan lendir karena racun. Namun, pada saat itu, manusia tiba-tiba menghilang. Raja Kalajengking itu terkejut. Ia segera mengacungkan capitnya ke belakang untuk menghentikan pedang kuno yang ia rasakan sedang melesat ke arahnya. Pedang itu tidak buruk, aku akan dengan senang hati, kata Raja Kalajengking dengan bangga, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menundukkan kepalanya dan melihat belati pendek berwarna hitam pekat di dekat perutnya. Ternyata semua yang lain hanya jenis yang harus dilihat untuk menyembunyikan serangan nyata ini. Meski begitu, seberapa besar kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh belati sekecil itu? Lagi pula, ia memiliki ketahanan yang luar biasa terhadap racun. Bahkan jika ia diracuni, ia tidak akan berbuat banyak. Dia hampir tertawa mengejek ketika seluruh tubuhnya menegang. Rune-rune aneh dan kuno muncul di sekitarnya, dan jatuh langsung dari langit. Pikiran terakhirnya adalah, apakah saya benar-benar mati seperti itu?